Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktek pada pertemuan keempat dengan topik neraca lajur. Terlebih dahulu kita membahas definisi dari neraca lajur. Neraca lajur atau yang sering disebut juga dengan kertas kerja adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Atau juga dapat diartikan sebagai suatu kertas yang berkolom-kolom atau yang berlajur-lajur yang dirancang secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi dari daftar saldo yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Adapun kolom dari neraca lajur yaitu terdiri dari daftar saldo, penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca lajur bukan merupakan bagian dari catatan akuntansi yang formal, sehingga penyusunannya dapat juga dilakukan dengan menggunakan pensil, sehingga mudah dikoreksi pada saat terjadi kesalahan. Kemudian, apa sih manfaat dari neraca lajur? Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari daftar saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Adapun manfaat pemakaian neraca lajur antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai referensi menyusun ayat jurnal penutup. Yang kedua, dapat digunakan untuk memeriksa data-data atau akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, dapat menunjukkan bahwa prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Adapun tujuan dari penyusunan neraca lajur yaitu yang pertama, untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk meringkas informasi dari daftar saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, yaitu untuk membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, bagaimana cara pengerjaan neraca lajur? Pengerjaan dalam neraca lajur dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dikerjakan bersamaan dengan aktivitas siklus akuntansi akhir periode. Yang kedua, dikerjakan setelah aktivitas pencatatan meliputi pencatatan penyesuaian, penutup, dan pembalik, tetapi dilakukan sebelum penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu dikerjakan setelah disusun laporan keuangan. Adapun proses penyusunan dalam neraca lajur yaitu sebagai berikut. Penyusunan neraca lajur dimulai dari daftar saldo sebelum diadakan penyesuaian, dan kemudian dengan memasukkan data-data penyesuaian dapatlah ditentukan data-data yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan. Neraca lajur tersebut haruslah disusun secara berkolom-kolom dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 kolom, yaitu yang pertama, kolom daftar saldo yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang kedua,
kolom penyesuaian yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang ketiga yaitu kolom daftar saldo setelah penyesuaian yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Selanjutnya yaitu kolom laba rugi yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang selanjutnya kolom laporan posisi keuangan atau neraca yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Proses penyusunan neraca lajur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan saldo-saldo akun dari buku besar ke dalam kolom-kolom daftar saldo pada formulir neraca lajur. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom daftar saldo setelah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom daftar saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan. Yang terakhir, menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom laporan posisi keuangan serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut. Demikianlah tambahan materi untuk pertemuan keempat ini dengan topik neraca lajur. Adapun untuk contoh soal, Anda bisa membuka link berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.